Perkenalkan, nama saya Nikade Sri Sinarsia, NPM 214105. Perkenalkan, nama saya Dina Ngaswati, NPM 21486. Perkenalkan, nama saya Nina Suartini, MPM 214116. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ania Septiari, NPM 214125. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Ariati, NPM 214115. Perkenalkan, nama saya Nimade Mahendri Dewi, NPM 214126. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk pecahan. Bentuk pecahan ada 4. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan terakhir adalah pecahan bentuk mil. Pecahan biasa yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan campuran terdiri dari atas bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Pecahan desimal yaitu pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Setelah itu pecahan mil yaitu ditandai dengan tanda persen. Pecahan biasa yaitu contohnya di mana angka yang di atas ini disebut dengan pembilang dan angka di bawah ini disebut dengan penyebut. Selanjutnya contoh dari pecahan campuran yaitu dua ini adalah bilangan bulat dan 1/2 ini adalah pecahan biasa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan ilustrasi mengenai apel. Nah, apel ini bernilai 1. Bila apel ini dibagi 2, akan menjadi 1/2. Kemudian, kalau apel ini dibagi 4, akan bernilai 1/4. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Baik, saya di sini akan menekan penyampaian materi dari penyampaian sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan desimal. Bilangan desimal adalah salah satu bentuk bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Tanda koma pada bilangan desimal digunakan untuk memisahkan antara angka bulat dan angka pecahan. Contoh bilangan desimal. Contohnya yaitu 0,1. Dalam pecahan bisa disebut dengan 1/10. Kemudian 0,01. Dalam pecahan bisa disebut dengan 1/100. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pecahan persentase dan bentuk mil. Jika persen menyatakan pecahan per 100, maka per mil menyatakan pecahan per 1000. Per mil dinotasikan dengan tanda per mil. Misalnya 10 per mil. Cara mengubah pecahan desimal menjadi per mil yaitu contoh soalnya yaitu 0,33. 0,33 sama dengan 0,33 dikali 1000 sama dengan 330. Jika
diubah menjadi per mil, maka 0,33 menjadi 330 per mil. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma, artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7, artinya 17 per 10. Jika dua angka di belakang koma, artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19, artinya 19 per 100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25%, artinya 25 per 100. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai penambahan pecahan. Penambahan pecahan itu dibagi menjadi dua, yaitu penjumlahan berpenyebut sama dan penjumlahan berpenyebut tidak sama. Yang pertama, penjumlahan berpenyebut sama. Contoh, misalnya ada sebuah pecahan 1/3 ditambah 5/3. Di sini bisa kita lihat dari contohnya, penyebutnya sama, berarti untuk cara penjumlahannya kita tinggal menjumlahkan angka yang di atasnya saja. Berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6, penyebutnya sama, tinggal ditulis 3. Yang selanjutnya, penjumlahan berpenyebut tidak sama. Penjumlahan yang berpenyebutnya tidak sama, di sini kita perlu mencari KPK dari kedua penyebut sebuah pecahan. Contohnya, satu per 5 ditambah 2/3. Di sini kita bisa cari KPK dari kedua penyebutnya, yaitu penyebut dari 5, yaitu KPK dari 5 dan 3. Atau bisa kita langsung kalikan lawan penyebutnya. Di sini kita bisa lihat 1 dikali 3 sama dengan 3, 5 dikali 3 sama dengan 15, 2 dikali 5 sama dengan 10, dan 3 sama dengan 15. Jadi setelah penyebutnya sama, kita tinggal menambahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 10 sama dengan 13 per 15. Baik, sekian materi dari saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengurangan pecahan. Nah, jadi pengurangan pecahan, operasi pengurangan dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Cara menghitung pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan. Perhitungan caranya melakukan operasi penghitungan caranya seperti ini. Saya contohkan ya. 2/3 dikurang 2/5 sama dengan 2/3 sama-sama dikali 5 dikurang sama-sama dikali 3. Jadi hasilnya 2 dikali 5 itu 10 per 3 dikali 5 itu kan 15 dikurang ini dikali 2 dikali 3 6 per ini lagi dikali 5 dikali 3 itu 15. Jadi penyebutnya itu udah sama.
saya akan menjelaskan pengurangan pecahan. Pada dasarnya, pengurangan pecahan sama saja dengan konsep penjumlahan. Akan tetapi pengurangannya itu berbeda. Langsung apabila penyebutnya sama. Saya contohkan pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Itu 6/10 dikurang 1/6 dikurang 1/10 sama dengan 5/10, atau juga 1/4 dikurang 3/4. Jadi ini sudah sama penyebutnya. Ini juga sama. Ini jadi sama dengan 2/4. Saya akan menjelaskan penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Itu 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 3/4 sama-sama dikali 3 dikurang 2/6 sama-sama dikali 2. Jadi 3 dikali 3 itu kan 9 per 12 dikurang ini 2 dikali 2 kan 4 terus 6 dikali 2 12. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian pecahan. Adapun konsep dasar dari pembagian pecahan ini adalah A/B dibagi dengan C/D sama dengan A/B dikali dengan C/D. Ini merupakan konsep dari pembagian pecahan. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh dari pembagian pecahan. Contohnya itu yaitu 2/7 dibagi dengan 4/5. Nah, ini merupakan contoh dari pembagian pecahan. Cara menyelesaikannya yaitu kita tinggal memasukkan rumus yang di atas ini, yaitu A/B yaitu 2/7 dibagi dengan 4/5 sama dengan A/B 2/7 dikali yang di belakang tinggal dibalik, 5-nya ditaruh di atas dan per 4 sama dengan 2 dikali 5 yaitu 10 per 7 dikali 4 yaitu 28. Ini disederhanakan lagi hingga menjadi 5/14. Nah, ini merupakan contoh dari pembagian pecahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkalian pecahan. Pada perkalian pecahan, konsep dasarnya itu yaitu A/B dikali C/D sama dengan A/B dikali tinggal dibalik D